Sialan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya jemaat apa itu bisa maju aja biar enggak ke belakang. Depan masih kosong. Seberapa yang ada kita harus menaati firman Tuhan, kita harus memuji Tuhan, kita harus fokus untuk memuji Tuhan. Dan mari kita angkat satu pujian yang mengatakan kasih yang sempurna, supaya jemaat bangkit berdiri. Yang sempurna
untuk memuji nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak memuji Engkau. Kalau ada yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, kalau ada yang malas kiranya Engkau ketuk hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Dan kita teruskan lagi pujian yang mengatakan datanglah ke baitnya. Supaya jemaat masih berdiri.
Saatnya kita membuka ruang kesaksian. Siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilahkan, monggo. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita iringi pujian yang mengatakan, persiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat
Saudara Amin. Selamat pagi. Terima kasih semua pelajaran yang dihasilkan. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat-sehat? Doa saya kita sehat semua ya. Kita sehat karena kalau kita sehat kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan banyak hal. Kita tetap menjaga kondisi. Beberapa waktu kemarin ya udaranya cukup dingin, sangat dingin di Salatiga gitu ya. Kalau siang panas, menjelang sore sampai pagi subuh itu sangat dingin sekali. Tapi ini sepertinya udah mulai masuk musim panas ya, karena udah mulai panas, udaranya udah mulai panas. Ya, saya ucapkan selamat pagi. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karya penebusannya membuat kita masuk menjadi umat anak-anak Allah, menjadi umat anak-anak Tuhan, dan kita hidup di dalam Tuhan sendiri dan membuat kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu. Nah, saya ingin memulai dengan seperti ini. Mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu saya itu berangkat ke Bali. Ada pekerjaan di Bali Bapak Ibu, jadi mengharuskan saya berangkat ke sana. Seharusnya saya naik pesawat, tapi karena saya itu agak sedikit naik pesawat itu sedikit agak takut sekarang. Akhirnya saya memutuskan untuk naik bis, begitu ya. Jadi saya bilang ke teman saya, daripada beli tiket pesawat, lebih baik saya beli tiket bis aja, nggak apa-apa gitu ya. Saya bisa istirahat di jalan. Nggak apa-apa lah, naik pesawat aja lah, sejam udah nyampe paling gitu. Ya nggak apa-apa, tapi saya pengen menikmati perjalanan. Sebenarnya dalam hati saya juga agak takut. Dulu saya nggak apa-apa gitu ya naik pesawat, karena saya dulu bekerja di luar pulau gitu ya, beberapa tahun sering mondar mandir gitu, masih nggak apa-apa. Tapi sekarang tuh ya, waktu itu masih hujan gitu ya, masih oke lah. Sudah berkeluarga gitu, aduh, saya harus berpikir 2 kali. Dan saya memutuskan untuk naik bis ya. Berangkat dari sini hari Kamis, kembali Minggu pagi. Nah Bapak Ibu, saya itu tipikal orang yang kalau kena AC itu tahu beseran Bapak Ibu. Jadi pengennya ke toilet terus gitu. Jadi saya menghemat untuk tidak minum air putih. Di sepanjang perjalanan itu saya minum air putihnya itu kalau benar-benar haus saja, supaya saya nggak mondar mandir ke toilet. Kenapa? Kalau toilet di bis yang antar pulau itu kenceng. Kalau jalan kenceng itu pasti di dalam toilet pasti akan ya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya berangkat masuk ke daerah yang mau ke pelabuhan Ketapang itu, Probolinggo masuk ke sana lagi, itu bisnya udah jalan kenceng banget gitu ya, karena mau ngejar sampai di Bali itu bisa sampai jam 7 atau 8 pagi gitu ya, karena waktu itu peak season, musim liburan gitu ya. Masuk ke sana saya udah kebelet pipis nih, wah saya lihat kok toiletnya kosong. Saya masuk ke toilet, nah karena jalannya waktu itu berkelok-kelok gitu ya, naik turun, saya udah membayangkan saya bisa nggak ya. Saya paksa akhirnya bisa, tapi dengan penuh perjuangan. Waduh, Tuhan, ini gimana saya di dalam itu ya, karena bisnya sangat cepat sekali dan goncangannya cepat, sangat kencang sekali di dalam gitu. Akhirnya butuh waktu beberapa menit, akhirnya saya bisa gitu ya. Saya wah, puji Tuhan, aman. Nah ini Bapak Ibu, kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia saat ini Bapak Ibu bisa membuat hati kita goncang. Kondisi hari-hari ini bisa membuat kita goncang. Tapi ketika kita masuk di dalam kerajaan Tuhan itu bicara tentang di mana Dia memerintah atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kerajaan Tuhan ketika Dia berdaulat atas hidup kita. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebelum masuk ini kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-28, bisa ditampilkan dulu. Ibrani 12 ayat yang ke-28.
Ya, kita baca bersama-sama karena di depan sudah ada. Semoga ini bisa terlihat. Kalau mungkin ada yang bisa dibantu dengan Alkitab boleh, gitu ya, yang sudah membawa. Tapi saya akan membaca dari layar ini. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada-Nya menurut cara yang berkenan kepada-Nya dengan hormat dan takut. Siapa di sini yang rindu betul-betul masuk dalam suasana yang tidak tergoncangkan? Amin, Bapak Ibu. Setiap kita rindu, waduh Tuhan, walaupun saya mungkin hidup di situasi yang saat ini tidak bisa membuat saya merasa baik-baik saja, tapi saya ingin masuk, saya ingin tinggal di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan, di mana Engkau menjadi kekuatan dalam hidup saya, di mana Engkau menjadi pengharapan dalam hidup saya. Kita bisa dengan mudah menjadi kecut hati, betul nggak Bapak Ibu ya? Kita bisa sangat mudah menjadi tawar hati ketika ada sesuatu yang mungkin kok tiba-tiba menggentarkan hati saya. Aduh, ini keadaan situasi ini membuat perekonomian saya mungkin baru tidak stabil. Kita bisa mudah tawar hati di sana. Tapi kita mengajarkan, mari kita sama-sama bersyukur karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam Tuhan Yesus. Ini membuat kehidupan kita akan menjadi kokoh dan stabil. Amin, Bapak Ibu. Kokoh dan stabil karena apa? Tidak mudah digoyah, dirok gitu ya. Bahasa Jawanya kalau pohon itu kan dirok gitu ya, sampai daunnya rontok. Tidak mudah. Walaupun diterpa sana sini, iya, tapi tidak mudah untuk goyah. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar, termasuk saya. Saya hari-hari sangat belajar tentang poin-poin ini. Mari sama-sama, saya minta tolong untuk dibukakan. Ya, kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari lanjut. Apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan itu? Nah, apa sih yang kita harus perlu lakukan ketika kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus hidup kita, yang sudah memberikan pengharapan di dalam hidup kita. Bukan hanya pengharapan, tapi Dia yang terus menyertai sampai kesudahan zaman. Apa yang kita perlu lakukan? Lanjut. Yang pertama, mengenal Sang Raja. Saya harus mundur dulu. Hidup di dalam kerajaan surga artinya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Mengenal Sang Raja. Dan kepada Yesus peran pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Lanjut, saya ingin membahas poin mengenal Raja. Bisa ditampilkan? Ya, di dalam kitab Ibrani, Yesus Kristus diperkenalkan sebagai Raja yang jauh lebih mulia. Dia Raja atas hidup kita. Satu poin yang pertama, ketika kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam Yesus Kristus, yang kita perlu lakukan adalah mengenal Dia. Katakan mengenal. Sudah kenal Tuhan? Saya terus belajar. Amin, Bapak Ibu. Mengenal itu artinya Bapak Ibu terus berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Berbicara dengan Dia hati ke hati setiap saat. Mengenal Sang Raja. Karena Sang Raja adalah pribadi yang mulia. Mereka, jemaat Tuhan yang tinggal di dalam kerajaannya, mendapat jaminan kekuatan dan kemenangan. Hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, hidup di dalam Yesus Kristus yang sudah menjadi Raja atas hidup kita. Yang pertama kita harus lakukan, mengenal Sang Raja. Mari sama-sama kita bangun kehidupan kita, Bapak Ibu. Setiap hari, saudara-saudara semua,
kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan bagikan sesuatu yang sederhana. Pagi hari Roh Kudus pimpin hidup saya. Amin. Roh Kudus pimpin pikiran saya. Roh Kudus pimpin perkataan saya. Itu membuat Tuhan berdaulat atas hidup kita. Amin. Berjalan bersama dengan Dia. Artinya apa? Semua kegiatan yang kita lakukan itu melibatkan Tuhan di sana. Apapun itu. Apapun bentuk profesi, pekerjaan kita, apa yang sedang kita geluti di sana, berjalanlah bersama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan, tanya Dia. Tuhan, ini saya menemui jalan yang buntu. Ini gimana? Tanya sama Dia. Itu artinya berjalan bersama dengan Dia. Sesuatu yang sederhana, betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau mau tinggal di dalam Yesus Kristus yang tidak tergoncangkan itu, kita kenal Dia. Bukan hanya sekedar tahu, oh saya tahu tentang Tuhan, tapi mengenal lebih dalam. Berjalan dengan Dia. Kayaknya diomongkan mudah, betul nggak Bapak Ibu ya? Tapi ini butuh komitmen setiap hari. Nah, kekristenan itu sebenarnya sangat sederhana. Bicara tentang berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang berdaulat, sampai akhirnya nanti kita selesai dalam pertandingan iman kita. Seperti itu saja. Mari sama-sama setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengenal Dia, mengenal Dia. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, nah ini Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka Yesaya. Yesaya 31. Bisa dibukakan Yesaya 40 ayat yang ke-31. Maaf, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Makanya tadi dikatakan mereka mendapatkan kekuatan dan kemenangan karena berjalan melibatkan Tuhan, mengenal Dia. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Stop sampai di sini. Amin Bapak Ibu. Mengenal Dia, menanti-nantikan Dia. Oh, Tuhan itu maunya seperti ini dalam hidup saya. Akan mendapatkan kekuatan yang baru. Lanjut. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Saya mau tanya, siapa yang di sini hobinya lari? Ada? Lari gitu, wah saya senang lari mas pokoknya gitu. Ada yang hobinya jalan? Ya, saya suka naik gunung Bapak Ibu. Tapi sudah saya tidak lakukan beberapa tahun ini ya, sejak anak saya lahir itu saya sudah jarang. Salah satu hobi saya naik gunung. Ada jarak atau titik tertentu orang berlari itu capek, benar nggak Bapak Ibu ya? Hobinya lari, lari terus, kesel nggak? Tapi kok ini enggak? Benar nggak? Baca betul-betul. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada titik di mana kita berjalan, capek nggak? Capek loh secara fisik. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi Yesaya ngomong seperti ini, di dalam Tuhan yang tidak tergoncangkan, kalau engkau mengenal, berjalan, melibatkan Tuhan, engkau tidak mudah menjadi lesu. Amin. Kalau engkau berjalan, tidak mudah menjadi, karena ada kekuatan. Itu. Nah di poin ini Bapak Ibu, mari sama-sama mengenal Dia. Semakin kenal Dia, kekuatannya terus. Amin Bapak Ibu. Dan ini lari kok nggak tambah capek, terus berjalan.
dialog sama permasalahan, dialog sama sesuatu yang tidak enak. Di sininya berkata Tuhan, aku mau menjaga hatiku untuk tidak tawar hati. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam Kristus Yesus. Poin yang pertama, mengenal Sang Raja. Berbicara kepadanya, berjalan, libatkan dia dalam hidup kita. Jangan hanya pas waktu susah, jangan hanya pas waktu kepepet baru ingat Tuhan. Tapi di mana ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita, kita terus berkata, karena anugerah-Mu saja. Amin. Beberapa waktu yang lalu, saya tegur salah satu pemimpin pujian di tempat kami, di tempat saya gitu ya. Setelah dia pimpin pujian, gitu ya, saya bilang, terus dia duduk. Nah di tempat kami itu biasanya pelayanan itu saya minta gitu ya, saya minta tolong untuk duduk di depan gitu ya. Nah ketika itu dia duduk di belakang. Saya sampaikan firman Tuhan, dia main asik dengan HP-nya. Saya nggak apa-apa gitu selama saya firman Tuhan, saya oke. Selesai dari firman Tuhan, selesai ibadah, saya bicara dengan dia 4 mata gitu ya. Kenapa? Ada sesuatu kah yang baru harus diselesaikan? Kalau iya, tidak apa-apa. Mungkin sesuatu yang sangat besar. Oh enggak kok Pak. Enggak, ini baru ada. Oh, kamu tahu gitu. Kita itu ibadah cuma 1,5 jam. Ibadah bersama ya Bapak Ibu ya. Ibadah kan kita bisa lakukan di mana saja. Kalau engkau tidak belajar memberikan yang terbaik lewat waktu, bagaimana kau bisa mengenali ya? Untungnya ini anak lembut hati gitu ya. Oh gitu, Pak minta maaf ya gitu ya, karena mungkin saya tadi keasikan gitu ya, sebelum dia pelayanan tuh dia chatting sama temennya yang udah lama nggak ketemu gitu ya Bapak Ibu ya, kayak sahabatnya udah lama ketemu terus ngobrol gitu asik. Saya bilang nggak apa-apa, tapi setelah ibadah lebih baik 1,5 jam kau lakukan yang terbaik. Kalau kau bisa ngajak jemaat untuk mengasihi Tuhan lewat pujian, harusnya hidupmu bisa mengasihi Tuhan lewat mendengar firman Tuhan. Saya sampaikan seperti itu. Tidak apa-apa, saya sampaikan biasanya untuk Bapak Ibu ya. Jadi, ayo kita sama-sama ya, saya juga belajar. Saya juga belajar untuk terus mengenal dia. Sama-sama kita belajar. Selesai. Sejak saat itu, dia belajar dulu. Oke, saya taruh HP saya dulu. Selesai pelayanan, saya dengar firman 1,5 jam. Karena di ibadah tempat kami itu nggak lama Bapak Ibu, tidak pernah lama. Jam 8, 9:04 kami sudah selesai. Gitu ya, 9:04 kami sudah selesai. Bahkan ya molor-molornya 9:30 lah. Jadi saya bilang sama dia, 1,5 jam. Kalau kau bisa pimpin jemaat lewat pujian, kau pimpin hidup mengenal Sang Raja. Kalau kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak mudah menjadi lesu, tidak mudah menjadi lelah. Poin yang kedua, terima kasih, bisa ditampilkan poin yang kedua. Mendengar Sang Raja. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Gini Bapak Ibu, penjelasannya bisa dilanjutkan dulu. Yesus Sang Raja adalah pribadi yang menyampaikan firman. Amin. Yang harus dilakukan oleh kita mendengarkan dengan pengertian dan melaksanakan yang menjadi titah Sang Raja. Nah, gini. Pernah nggak Bapak Ibu dalam ketika ini saya dulu, saya itu jelek, gitu ya. Ketika ada yang menyampaikan firman Tuhan di gereja, konteksnya di dalam gedung gereja, saya dulu tuh orang yang penilang.
Ini saya, buruk sekali. Ngono-ngono tak firmannya. Tapi maksud saya, ya, saya udah dengar itu, bahkan ada yang lebih keren. Seharusnya tafsirannya nggak seperti ini gitu ya. Hobi saya itu baca, saya lahap semua buku. Saya baca hampir semua buku-buku yang agak berat gitu ya. Harusnya nggak kayak gini tafsirannya. Salah itu di hati saya ya. Saya mulai meremehkan yang membawakan firman. Akibatnya apa? Pulang saya tidak mengalami apa-apa. Saya udah dengar di YouTube jauh lebih keren. Itu saya dulu. Saya udah dengar itu. Mendengarkan dia berbicara, poin yang pertama, menghormati siapapun yang menyampaikan kebenaran firman. Saya latih itu tahunan. Betul, itu susah buat saya. Ketika saya udah mulai, saya bilang ke diri saya, awas kau sombong. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, kau Daniel kau sombong. Kau merasa jauh lebih tahu, kau merasa jauh lebih hebat. Itu saya latih Tuhan memberikan hati saya. Kenapa? Karena saya hobinya baca. Hampir semua buku tentang pengetahuan ini, pengetahuan itu, tafsiran itu, saya baca. Tentunya saya terus akan belajar. Bukan berarti saya hebat, tapi saya pernah sombong di fase itu. Saya tidak mendengarkan firman dan siapa yang membawakan firman. Apa hasilnya? Saya nggak berubah. Bahkan saya menjadi orang yang menghakimi. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita menghormati tentang firman dan siapa yang membawakannya. Apapun bentuknya dalam kesederhanaan. Mari kita berkata, firman itu buat saya. Amin. Firman itu buat saya. Siapapun, baik yang itu masih mungkin perlu terus waktu untuk belajar maupun yang sudah sangat-sangat mahir, ataupun mungkin yang sudah sangat-sangat sering membawakan firman Tuhan, kita menempatkan firman Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Apapun itu yang disampaikan, kita belajar hormat sama dia, mendengarkan firman. Ini konteksnya di dalam gedung gereja. Yang kedua, konteksnya secara pribadi. Saya dulu banyak minta sama Tuhan di dalam doa saya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih, berkati hidup saya bersyukur Tuhan sangat baik dalam hidup saya, Kau berkati pekerjaan saya, Kau berkati. Dan saya lupa mendengarkan dia berbicara dalam hidup saya. Mari sama-sama kita luangkan waktu untuk kita mendengar dia berfirman. Bisa lewat firman Tuhan, amin Bapak Ibu. Bisa lewat pujian yang kita naikkan ketika kita saat-saat pribadi dengan Tuhan. Contohnya, pada pagi hari bisa, siang hari bisa, malam hari, kapanpun itu waktu. Pujian yang kita dengar mungkin dari HP atau apapun itu firman yang sedang diucapkan. Oh, ini firman buat saya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang, itu firman. Amin Bapak Ibu, ini buat saya. Mulai, saya mau belajar mendengar. Mungkin kita bisa lakukan ini Bapak Ibu. Ketika kita duduk tenang, kita berkata, Roh Kudus berbicaralah. Berbicaralah dalam hidupku. Amin. Mungkin waktu itu belum ada apa-apa. Tidak masalah, terus bangun setiap hari. Sampai Tuhan nanti munculkan firman yang kita pernah dengar. Amin Bapak Ibu. Oh iya, Tuhan pernah munculkan firman ini tiba-tiba keluar di hati saya. Itu mendengarkan dia berbicara. Orang pribadi yang terus hidup dalam pengenalan akan Tuhan dan mendengar firman Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak firman itu sendiri. Nanti levelnya, tahapannya sudah tidak lagi mendengar.
setelah mendengar harus dipraktekkan. Nah, itu saya udah sharing bulan kemarin kalau tidak salah. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin sedikit bersaksi di poin ini. Saya pulang dari Bali. Saya pikir kondisi anak saya yang paling bungsu sudah jauh lebih baik. Saya tinggal pada waktu itu si Kenan, anak saya nomor 3, dia batuk pilek gitu ya. Saya tinggal, sudah ceria, udah aman, wah saya berangkat. Saya bilang saya berangkat ya, dia ada pekerjaan di Bali. Oke, selesai itu saya pulang. Hari Senin kesehatannya mulai menurun. Gitu ya. Batuknya bertambah hebat. Batuknya bertambah hebat. Setiap malam kami tuh harus nyiapin spray double. Kenapa? Karena dia muntah hampir setiap malam. Bahkan setiap malam. Saya bilang gitu. Saya cek ke dokter, 3 dokter. Hampir semuanya bilang, "It's okay, gak apa-apa." Yang terakhir dokter bilang ada bronkitis. Saya langsung, "Dok, gimana? Apakah harus opnam?" Saya udah berpikir, udah bawa ke rumah sakit aja. Saya sempat berpikiran seperti itu. Dokter bilang nggak usah, nggak apa-apa. Sampai ke dokter yang kedua bilang seperti itu, saya ronsen dia. Saya bilang, saya minta sama Tuhan, saya nggak minta apa-apa hari ini. Sembuhkanlah si Kenan. Karena kalau batuk itu sampai saya mungkin Bapak Ibu kemekalannya itu pernah batuk kemakalan gitu, sampai akhirnya muntah. Nah anak saya itu kalau udah batuk itu seperti itu, lanjut menit. Saya sampai nggak tegel. Istri saya itu Bapak Ibu hampir tiap malam tuh berkata seperti ini, "Tuhan, saya nggak minta apa-apa, saya hanya minta anak saya sembuh." Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, kami hari-hari nggak minta apa-apa, Kenan sembuh. Kami ucapkan itu Kenan sembuh. Sampai kami bawa ke dokter spesialis paru yang terakhir baru beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Dan dokternya bilang, "Oh nggak masalah, ini hanya batuk biasa." Jadi anak sudah konsumsi obat hampir 1 bulan. 1 bulan lah. Gitu ya. Hati saya Bapak Ibu, hati saya kecut. Ngerti maksudnya? Tawar. Tuhan, saya ini udah berdoa. Saya udah belajar lakukan yang terbaik. Dan itu betul-betul menguras emosi. Mas masalah batuk gitu. Tapi betul-betul Bapak Ibu, kalau dia batuk itu menit wajar. Gitu ya. Sampai dia itu kayak capek batuk, ngerti ya Bapak Ibu ya. Udah capek batuk karena sakit tenggorokan. Dan tiap malam bantalnya dia spray. Lapis, jadi kalau dia batuk, mesti gitu ya, kami cabut. Itu semalam 1 kali muntah itu udah mujizat buat kami gitu ya, menurut kami. Karena muntahnya bisa lebih dari 2 kali. Berjalan waktu itu menguras emosi saya dengan istri. Mengerti maksud saya itu ya. Tuhan kok nggak sembuh-sembuh? Setiap kali mau baik, drop lagi. Setiap kali mau baik, drop lagi. Hati saya mulai tahu. Kok bisa Mas? Ini saya mulai bicara, ini saya mulai berkata. Kayaknya percuma. Udah, saya cek terakhir saya bilang, opnam. Dan udah bicara sama istri saya, ini kalau nggak membaik, opnam. Biar ditangani rumah sakit, kita jaga terbaik, kita kasih. Seterbaik kami ya Bapak Ibu ya, sekuat kami. Lalu Bapak Ibu, firman itu tiba-tiba muncul. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran itu yang akan memelihara kamu senantiasa. Saya kehilangan damai beberapa waktu yang lalu. Saya ngajar, saya udah gak konsen. Saya mau kemana-mana, di pikiran saya anak saya. Karena apa? Maaf kata ya, dia itu susut sampai 4 kilo. Badannya betul-betul kurus. Gitu ya, 4 kilo habis. Itu ya Bapak Ibu, habis betul-betul gitu ya Pak. Mas batuk pilek aja. Betul batuk pilek, tapi kalau melihat pas muntah dan kemakalan itu, hati saya hancur.
Saya tawar hati. Saya tawar hati. Terus Tuhan bicara lewat firman, ditumbuhkan di hati saya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran, itu yang memelihara. Pada satu malam, saya duduk tenang. Saya bilang, Tuhan, saya mau dengar suara-Mu atas situasi. Gak ada suara. Tapi firman itu terus berbicara. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran, itu yang memelihara. Firman. Dan hati saya semakin kuat. Semakin kuat. Apakah anak saya hari ini sudah sembuh? Belum. Tapi mengarah kepada kebaikan. Sebelumnya makan itu nggak mau, sama sekali nggak mau. Minum air putih nggak mau. Dia hanya dropping susu. Saya bersyukur masih bisa minum susu. Karena beberapa kalau masih mau minum susu is okay. Tapi buat saya udah susut nih tubuhnya. 2 hari ini nafsu makannya udah mulai naik. Saya berkata, Tuhan, damai sejahtera Tuhan, itu yang menguatkan kami. Hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mendengar dia berbicara lewat firman. Amin Bapak Ibu. Firman itu akan muncul ketika di saat-saat kita susah, di saat-saat kita senang. Mudah gak Bapak Ibu berdamai sejahtera di saat kondisi tidak mudah? Gak mudah. Tapi itu pilihan. Saya mau hidup mendengarkan dia bicara atas hidup saya. Amin. Poin yang ketiga, menghormati sang raja. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita bersyukur, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan hormat, dengan hormat dan takut. Poin ini menjadi penutup. Selanjutnya, bentuk penghormatan sebagai ucapan syukur. Yang pertama, beribadah dengan cara yang berkenan. Yang kedua, penuh hormat dan takut akan Dia. Mari kita sama-sama bangun kehidupan peribadahan kita dengan cara yang berkenan. Kalau misalnya Bapak Ibu, kita datang mungkin bersama-sama ibadah saat ini. Saya pernah di fase ini. Saya mau pelayanan, saya ribut sama istri saya. Besar, ribut besar. Wah, istri saya, wah, gitu ya. Saya mau pelayanan. Jadi, aduh, hati saya udah gak damai sejahtera. Ini ribut, gak bagus. Lalu Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam, saya coba yang memberikan perkenanan itu Tuhan. Saya bilang ke istri saya diam dulu, habis ribut gitu ya. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Kalau saya datang ke istri saya, ini bukan karena saya mau pelayanan, tapi saya mau menjadi pelaku firman. Saya bilang, saya minta maaf ya kalau ada perkataan yang salah. Kalau saya perlu dia masih gitu ya. Terus habis itu dia juga, nah ini proses Bapak Ibu. Istri saya itu berubah sangat luar biasa. Saya mengagumi dia ya. Dulu saya susah minta maaf, dia susah minta maaf. Sekarang kami dengan mudah gitu ya. Sorry itu hebat gitu ya. Saya peluk dia, saya minta maaf ya. Saya ada perkataan. Saya mau belajar melayani dalam bentuk yang berkenan. Bukan hanya oke di mimbar, tapi dalam kehidupan rohani saya, dalam kehidupan keluarga saya mau kelihatan. Bukan hanya kelihatan, saya mau oke di depanku. Lalu saya, setelah itu saya pergi, tiba-tiba saya disikap dari belakang. Saya juga minta maaf ya. Oke ya, ternyata kita tuh ribut hanya masalah sepele. Nah kalau gini kan enak. Ribut masalah sepele, masalah sepele. Jadi ribut kemana-mana, ngomongnya kemana-mana, mungkin ini, itu dulu. Mungkin ini, mungkin itu. Lalu dia peluk saya dari belakang, saya minta maaf juga. Kita selesai,
pemberesan, sudah ya, jangan diungkit lagi, nanti kita cari solusi. Gitu ya. Sekarang pelayanan. Itu salah satu cara menurut saya ibadah yang berkenan, menyelesaikan yang ada di sini dulu. Amin. Selesaikan yang di sini dulu dengan penuh hormat. Kalau di sini beres, ada rasa hormat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau di sininya nggak beres, nggak bisa ada rasa takut akan Dia. Menghormati Dia. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Dengan mudah. Kembali ke poin kedua, melakukan kebenaran firman Tuhan. Menyadari bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang ku melewati. Nah itu ada Yesus besar, seneng ya poin ini ya. Di kanan kau, loh di kanan dia di atas, di bawah. Berarti dia lihat nggak? Dia lihat semua yang kita lakukan. Kalau ada kesadaran itu Bapak Ibu, hidup kita dengan mudah berkata, saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya mau belajar hidup benar di hadapan Engkau. Amin Bapak Ibu. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Mau lakukan ini, iya. Tuhan kok mengawasi hidup saya. Mau lakukan ini, itu Tuhan. Semakin kesadaran itu muncul, menghormati Dia, maka kita akan punya rasa hormat dan takut akan Dia. Saya pernah juga pelayanan belum pemberesan sama keluarga saya pernah. Di atas mimbar kelihatannya keren, istri saya di bawah berkata, tapi saya pulang turun, saya nggak damai sejahtera sama sekali. Saya pernah di posisi itu. Tapi dari situ saya belajar. Bereskan dulu hati, punya kesadaran Tuhan itu melihat semua yang ada dalam hidup kita. Amin. Dia lihat apapun yang kita kerjakan, bukan hanya di waktu kita susah, tapi di apapun situasi hidup kita, Dia tahu, Dia melihat. Semakin kita punya kesadaran akan itu, kita bisa beribadah dengan cara yang berkenan. Mau ibadah di rumah, mau dalam apapun pekerjaan kita punya rasa hormat dan takut akan Dia. 3 poin ini Bapak Ibu, ketika kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang kita perlu lakukan pertama, mengenal Sang Raja, berjalan bersama dengan Dia, tidak mudah menjadi lesu, tidak mudah menjadi lemah. Yang kedua, mendengar firman, hormati firman, siapapun yang membawakan. Amin Bapak Ibu. Belajar ngobrol sama Tuhan. Nanti firman itu akan muncul di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita punya penghormatan yang sangat-sangat tinggi kepada Sang Raja, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Ketika kita tinggal di dalam kerajaan itu, kita tidak mudah goyah. Masalah datang, hal yang tidak mengenakan mungkin akan datang. Tapi kita berkata, damai sejahtera Tuhan tinggal atas hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menegur hamba-Mu secara pribadi. Firman ini buat hamba-Mu dan buat setiap kami, untuk kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam. Ketika kami tinggal di dalam Engkau, maka Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih dan bersyukur menerangkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin terasa sangat sederhana, tapi kami tahu firman Tuhan berbicara lebih jauh dari yang kami pikirkan. Terima kasih, kami bersyukur, kami mau mengenal Engkau, kami mau mendengarkan suara-Mu, dan kami mau menghormati Engkau di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, nyuwun pangapunten nggih, saya tuh selalu minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan sampai akhir ya Bapak Ibu. Karena hari ini
ada berjamaah itu saya diminta lama, jadi saya harus kembali berganti kostum juga di gereja dan nanti langsung melayani berjamaah seperti itu. Terima kasih untuk waktu kesempatannya, Mama Tina dan semua pelayan-pelayan di tempat ini. Yesus memberkati. Diberkati firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Daniel yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadikan kekuatan iman kami, dan supaya tidak menjadi pendengar saja tetapi harus melakukan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat amplop kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, supaya sabda-Mu bisa meresap dalam hati kita masing-masing, dan supaya menjadikan kekuatan iman kami. Dan kami sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Sucikan, kuduskan persembahan ini bisa membelebar kerajaan-Mu supaya menjadikan tubahan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini belum memberikan yang terbaik bagi Engkau, supaya besok depan bisa memberikan yang terbaik berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, Aku tresno Yesus. Kita mau mendengarkan warta gereja. Bisa ditampilkan. Jumat 11 Agustus 2023 ibadah komsel di tempat Ibu Sumi, Bu Sumi, bukan Bu Sumi, Bu Sumi dulu. Ya, Bu Sumi. Ya, Bu Sumi, WL Karian, firman Tuhan Ibu Juani. Sabtu 12 Agustus 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 13 Agustus 2023 ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. Petugas minggu depan WL Ibu Juani, single Ibu saya sendiri dan kalian.
Pemain musik grup LSD Home. Ya, home. Petugas LCD Kak Lince. Pelayanan sekolah minggu Kak Wilda. Selesai. Mungkin ada pengumuman tambahan. Ya, minggu depan ada perjamuan kudus yang melayani itu Ko Edi. Jadi harapkan semua jemaat hadir karena kita akan menerima perjamuan kudus. Terus kan ini kita sebentar lagi 17 Agustus. 17 Agustus. Tadi mau pesan kita ada perlombaan gitu. Nanti perlombaannya nanti saya ngomong sama Bu Narti dulu. Yang penting intinya nanti ada tanggal 20 ya. Jadi kita perlombaannya itu tanggal 20, pas hari Minggunya gitu. Tanggal 17 Agustus kita nggak ada ibadah. Jadi kita ibadahnya pas hari Minggunya tanggal 20 langsung perlombaan. Langsung perlombaan. Pasti perlombaan ada hadiahnya. Hadiahnya sudah disiapkan. Tapi nanti perlombaannya nanti saya ngomongin dulu nanti apa aja mungkin itu lomba karung atau angkat batu atau angkat pasir ya nggak tahu itu. Yang penting nanti untuk orang tua anak muda boleh ikut semua ya. Sudah jelas semuanya? Doa syafaat saya minta Kak Raul. Doa berkat saya minta Umat Tina. Oke, terakhir pelayanan perjamuan kudus Kak Rahul dan Bapak Musa. Ya. Lagu doa ya bis. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah selesai ibadah minggu Tuhan. Terima kasih pada minggu kami berjalan dengan lancar dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau yang menjaga semua Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau beserta kami Tuhan, dan kami nyampe rumah dengan selamat Tuhan, tidak kurang satu apapun. Jauhkan kami dari mara bahaya maut yang selalu mengintai kami Bapa. Kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Dan kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, kiranya semakin hari gerejamu ini semakin bertambah Tuhan, dari segi
jemaat semuanya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan Tuhan hikmat semuanya Bapak, urapan-Mu ada di gereja ini Tuhan. Dan kami yang pelayan semua Bapak, Engkau berkati kami Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kami, skill kami Tuhan, Engkau tambah-tambahkan yang main musik, WL, singer, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau semua yang memproteksi gereja ini Bapak, semuanya fasilitas yang kami butuhkan Tuhan, semuanya Engkau cukupkan Tuhan di dalam gereja ini Bapak. Kekurangan semuanya Bapak, Engkau yang melawat Bapak, Engkau yang mencukupkan Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar genteng ini Tuhan, kiranya mereka yang belum percaya, mereka yang masih jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau ketuk hati mereka Bapa, Engkau datangi mereka satu persatu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan hati mereka Tuhan. Kami serahkan orang-orang yang di genteng Kopeng semuanya Bapa, lawatan-Mu ada di daerah ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami, Oma dan Opa Tuhan yang sedang menemui anaknya Tuhan yang sudah lama dia rindukan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau jaga dia di Jakarta sana Tuhan, dan berkati mereka Tuhan di masa tua mereka Tuhan. Engkau melawat mereka Bapak, kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Kami tahu mereka enggak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami tahu mereka terbatas, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Kami sembah dan kami agungkan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa pada pagi hari ini Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kiranya bangsa negara kami ini menjadi bangsa negara yang makmur Tuhan, menjadi bangsa negara Indonesia yang maju Tuhan. 2023 awal dari kebangkitan bangsa Indonesia ini Bapak. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Bapak. Dari pemerintahan presiden, DPR sampai ke RT RW semuanya Bapak dalam pemerintahan. Engkau sucikan hati mereka Bapak. Jauhkan yang namanya korupsi dari hati mereka Bapak. Engkau sanggup mengubahkan hati-hati mereka Tuhan. Dan kami serahkan bangsa negara kami ini ke dalam tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita semua dari pertama pertengahan sampai akhirnya, mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita pulang menjadi pelaku firman dan menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang layak memberkati kita pagi hari ini. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sudah menerima berkat pada pagi hari ini mengatakan amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas pada pagi hari ini, dan selanjutnya Tuhan memberkati kita semua.
Kalau